Disungguh menamu zaman beliau 23 tahun beliau di Aceh baru ilmu atau berguru kepada Syekh Abdul Rauf. Sejarah mencatat Syekh Burhanuddin atau si pondok kecil dan mengaji gurunya hanya sekali-kali. Kawan barang pekut tiap malam. Dan beliau pun hanya sekali-kali. Walaupun sekali-kali mengaji jarang mengikuti pelajaran, setiap muzakarah yang diaduan, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada para murid, setiap hanya bisa beliau menjawab. Itu salah satu kelebihan Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin di saat beliau belajar dengan Syekh Abdul Rauf. Jauh berbeda dengan kita. Kalau kita mengaji guru ditunjuknya kaji mau berada ke apa? Tapi cie, dan cie itu dalam timbul. Kalau beliau tak jarang mengaji ilmu, tapi di mana aku beliau mendapat kelebihan demikian karena adabnya kepada guru sangatlah tinggi. Menurut sejarah pagi-pagi nyocolang guru jualkan sampai majak. Sudah tulah selesai lekot ibu ditampai baca di barasian tampai guru baca. Bapaknya nyo pulang ibu di rumah nyo aben karena guru nyo sadiot air mandi guru, nyo sadiot air untuk guru. Iku saja karena nyo beliau jamaah kami bukan Quran. Disehingga dapatlah beliau tu kekasihan guru atau kesayangan guru. Alhamdulillah Allah ilhamkan ilmu kepada beliau. Di jamaah diri yang muliakan Allah, kok kuliah bawa tajuk kepada jamaah yang hadir. Dan itulah pertama jujur keluar. Banyak jiwa tadi mandi guru, banyak jiwa tadi untuk guru. Belum pernah ada. Aku mampu kaji dalam modal jamaah. Hari besok jujur guru awal ini. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dasar kecil dewa al-adabu fawqa minal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Jadi adab beliau kepada guru sangat tinggi, sehingga di sekolah beliau mendapat kekasihan guru dan Allah ilhamkan ilmu-ilmu ke dalam tubuh beliau. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu menurut riwayat sejarah. Bagaimana kepada riwayat sejarah? Hari berganti bulan berganti tahun. Ya, setelah ujian rintangan cobaan beliau lewati. Ujian terakhir beliau adalah setelah beliau menyelesaikan khalawat Salamu sampai pulau hari sampai pulau malam di dalam gua Aceh. Sekembali dari khalawat tadi, di sekolah menurut sejarah beliau dan mengaji yubada dengan guru beliau. Jadi sekembali dari khalawat tadi, akhirnya sebelum kono laksanakan tugas itu Allah se. Kalau Allah selesai, wabalilah anda surau ambil segala kitab aboh kembali. Beliau dipatuh ke guru, dijauhi segala kitab dibawa ke hadapan guru. Kita menyebut nahwu, saraf, mantik, balaghah, usul fikih dan tasawuf. Akhirnya sebelum kono kini kita mengaji. Sebelum kita digambar kaji dibuka tuhi anamo dibaca Syekh Abdul Rauf di saat itu. Bismillah ditulisan oleh si kono. Bismillah. Akhirnya sebelum kono cuma saya kata. Pandang ke bawah. Di saat itu jamaah kelompok beliau cari kaden, tampaknya tuh tiang aras. Di cari ke bawah, nampaknya tuh musik bumi dan katujo. Artinya kok terbuka hijab beliau. Jadi kalau terbuka hijab, dibuka kitab. Diambil seluruh kitab kok, hanya pangka kitab ditutup balik dan paham sampai tamat. Itu kelebihan Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin.
Innal hamdalillah wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, udarat basaratu iladat, sehingga masih hadir kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Alhamdulillah dapat kita hadir pada muka pada siang ini, yaitu dalam rangka ziarah menziarahi guru kita Al-Mukarram Syekh Burhanuddin Bulakan. Mudah-mudahan langkah dan niat kita yang ikhlas menjadi amal ibadah bagi kita hamba sama. Balik kita dari ziarah kau dapat dewa limpahan rahmat daripada Allah dan berkah dari guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang mana beliau Rasulullah telah meninggalkan dua amanah, dua pusaka, yakni Al-Quran dan Hadis. Insya Allah selagi kita lagi berpedoman wakaci arif walakam takwa, mudah-mudahan kita selamat dunia sampai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan kami sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam, khatib, selaku suluh bedang dalam negeri, para imam cerdik pandai selaku pemuka adat dalam negeri, teristimewa kepada saudara kita, guru kita, Ustaz Abdul Rahman Al-Fasiri. Beliau dengan Ayahanda Ahmad Bagindo Ahmadin Ahmad. Beliau datang dari Jakarta. Ayahanda atau ayah angkat dari Al-Ustaz Arifin Ilham yang almarhum, yaitu selaku pimpinan pondok Az-Zikra, pimpinan pondok pesantren dan zikir Az-Zikra. Kalian tahu anak Ustaz Arifin Ilham? Beliau adalah ayah angkat dari almarhum Ustaz Arifin Ilham. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian salam kehormatan kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat, ketik dan kesabihan, tamu, kok kadangnya dan kaibuan dekalan. Umumnya kita yang hadir pada siang ini. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kehadiran kita jamaah Satoriyah sekota Padang dan saudara kita jamaah yang datang dari Nikau, Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah pada siang ini tanpa ada ikatan janji dan kita buat, Allah pertemukan kita dalam satu niat dan satu tujuan. Kita tidak banyak-banyak kita datang kedatangan tamu dari Jakarta. Itu adalah rahasia dan kebesaran Allah,
yang gak bisa awak sangko-sangko, tapi kalau Allah berkehendak bahwa alhamdulillah dipertemukan kita pada siang ini. Mudah-mudahan silaturahim kita niat dan tujuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana kehadiran kita pada siang ini, baik kita yang datang dari Kota Padang, Lintau dan dari Lintau, bahwasanya niat dan tujuan kita datang pada hari ini tak lain adalah ingin kita menziarahi sosok jarami tumbuh pada pangan bukti peninggalan yang ditinggalkan Al-Mukarram Guru kita Syekh Burhanuddin yang tasawuf dari dahulunya menjadi pakaian. Dan niat dan tujuan kita bahwa jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum pakaian ku aku buka, mungkin di antara jamaah yang hadir atau dan baru sekali ini datang kemari. Mungkin mayoritas jamaah banyak dalam kado datang kemari. Iko nalamo kaganti lupo mainan dan baru kaganti makin aku. Sebelum pakaianku aku buka, sepanjang riwayat sejarah Pak Bu, yang pakaianku adalah ijazah dari guru. Lalu nyutamat mengaji menukui ilmu diaje, ketek panamo si kanut, adias si pono, gadang bagala se Burhanuddin. Kemudian beliau diagih ijazah oleh maha guru beliau, yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sikili, yang mana menurut sejarah di dalam kamus sejarah yang Syekh Abdul Rauf menerima amanah dari guru Syekh Ahmadul Qusasi di Madinatul Munawwarah. Agar Syekh Ahmadul Qusasi kepada Syekh Abdul Rauf, nanti setelah sekian tahun engkau mengajar dan menetap di tanah Aceh di negari Rencong, akan datang kurang balimu orang dari arah selatan Minangkabau. Di antara orang dan balimu ada surah-surah sangat istimewa seperti ciri-cirinya. Agak ketek kaki sabara kita, kaki nyoba jalan paranggap bumi dari tanah. Kok datang orang yang kakak besok Abdul Rauf, tarimulah sebagai murid, agihan ijazahku kepada beliau dan beri gelar yakni Syekh Burhanuddin. Itu menurut tamu sejarahnya Pak Bu. Beliau Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin dilahirkan di Nagari Tuwo Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Ayah beliau bernama Bapak Sadi Karimun Merah Basuku Boto. Ibu beliau bernama Cukui Cati Bilang Pandai Basuku Puji. Beliau lahir pada tahun 1026 Hijriah, kira-kira awal abad 6 09 Masehi. Kemudian ketek dia nama beliau pun di orang tua yaitu Rosi Kanut. Pada tahun 10 sampai 11 Hijriah, di saat beliau berusia 15 tahun lebih dan kurang, beliau sepakat dengan keluarga untuk hijrah. Bayi merantau dari turun merantau dan beliau ke daerah pesisir. Jadi dari Nagari Tuwo Pariangan beliau turun lewat Kabatipuh, belok kira tiba di Manalo, dari Manalo kemudian sungai jamaah kami mudah bapak tibalah beliau di suatu daerah, sungainya bernama Batang Kapaki. Tibalah beliau di suatu nagari, suatu daerah yang bernama Sintuk Lubuk Adwok. Disitulah beliau tinggal, disitulah beliau bakarajo Babulalo Kabau.
Itu menurut riwayat sejarahnya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian di saat beliau turun dari Darek Karantau, rupanya dan Minangkabau telah didatangi pula oleh seorang ulama dari Madinatul Munawwarah. Sejarah mencatat beliau bernama Yahyuddin Abdul Arif atau lebih dikenal dengan Syekh Madinah, karena beliau datang langsung dari Madinatul Munawwarah. Menurut sejarahnya, Syekh Madinah atau Syekh Abdul Arif adalah sahabat seperguruan dengan Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fasuli As-Sikili, sama-sama baraja kepada Syekh Ahmad Al-Qusasi di Madinatul Munawwarah. Syekh Ahmad Al-Qusasi menyuruh Syekh Madinah untuk dakwah Islamiyah. Kemudian beliau diagih berbekalan 2 buah foto, nanti foto baisi tanah Madinah, nanti foto kosong. Kata Syekh Ahmad Al-Qusasi kepada Syekh Madinah, timbang foto ko nanti samubare engkau timbang antara foto baisi tanah Madinah dengan foto dan kosong, disitulah sampai engkau dakwah Islamiyah. Sehingga sejarah mencatat Pak Bok terdampar beliau di Tiku. Tinggallah kitab yang dibawa dari Madinah, sebuah kitab yang berjudul Tufah. Sampai saat ini insyaAllah kitab itu masih ada. Kemudian dari Tiku ditimbang foto tadi tidak samugare. Kemudian beliau melihat perjalanan dikasih kaya pendek sejarah Tiku di Tabuh Busuk, dia disirah di Batam Tapaki, perbatasan atau gunakan dengan Tapaki Jawa Kelabak. Di situ beliau arah pulau kapal Manapi Katapian. Kemudian Tiku beliau Manapi ditimbanglah foto tadi, disitulah samubare mampu beliau menginjakan kaki di Batam Tapaki. Itu Syekh Madinah atau Syekh Abdullah Arif di dalam sejarahnya. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ringkas riwayat pendek sejarah, Allah pertemukan antara si Kanun dengan Syekh Madinah. Bahwa jalan Allah mempertemukan pada suatu hari, Syekh Madinah, Syekh Burhanuddin atau si Kanun kecil sadang babu-balu kabau, hilanglah kabau beliau. Dicari kabau dan hilang dengan pedoman kama angin karun, kasitu arah perjalanan beliau arahan. Kemudian bertamulah beliau dengan Syekh Madinah. Di saat itu beliau Syekh Madinah sedang membagi tambak yang di dalam sungai. Beliau sedang mencari kabau dan hilang. Bertanya kepada Syekh Madinah, ada nampak barang karana ambo lewat di siko. Pada saat itu Pak Bok lain tanya dan jawab. Syekh Madinah, wahai nak mudo, urusan barang karana dari kau cari kita kabar kaman dahulu. Kau dari namu menungguan aku agak sebentar, kadang dari kabau bisa dapat yang itu kata Syekh Madinah. Akhirnya ditangguh langkah. Diperhatikan Syekh Madinah tadi sedang bakar jo membangkit tambak ikannya yang dipasang di dalam sungai, di dalam batang air. Tambak yang dipasang itu bukan jalur seperti ini, yang itu para paktambi. Ketika para paktambi dibangkit oleh Syekh Madinah, jamaah pemewapak pada saat itu sagalo liting dan ado lampanuh pasusun rapi dengan lawak. Isi kota cakang si pono mencari atau si kanun mencari kelebihan yang ada di dalam diri Syekh Madinah, maka isi kota tumbuh keinginan beliau belajar atau berburu kepada Syekh Madinah. Itu menurut riwayat sejarah di dalam kamus sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya belajarlah beliau kepada Syekh Madinah. Pada tahun beliau mengaji dengan Syekh Madinah, sejarah mencatat 2 tahun. Sadang kaji rasul ilmu sadang dapat takwa. Awal sadang candu mengaji dicari guru dak bersuwo.
ketika beliau berkhalawat Madinah menghilanglah beliau dari khalawatnya. Sampai saat ini tidak ada kejelasan di kuburan Madinah itu Pak. Wallahu a'lam. Antara kembali kepada Allah dengan tujuan dan kasar. Wallahu a'lam. Di akhirnya Pak, dia kalau dicari guru dak bertamu, dicari guru dak bersuap, baman-baman lah beliau dalam kesedihan. Dalam bawa pokok tak kanalah sagala kata yang disampaikan oleh Syekh Madinah kepada si Kanun. Kata, wahai Kanun, wahai Pono, seandainya aku dah adu nanti, terlihatlah baraja kata Aceh. Di situ ada seorang ulama yang alim lagi sufi. Beliau adalah sahabatku. Beliau bernama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sikili. Di dalam baban pokok tak katalah kata yang disampaikan oleh Syekh Madinah kepada Syekh Burhanuddin atau si Kanun kecil. Kemudian jemaah di Sikopulo, ketika si Kanun baraja dengan Syekh Madinah, guru yang pertama dari Syekh Burhanuddin, karena beliau sangat sempurna patuh, sangat sempurna hormat, sangat sempurna disiplin, dan sangat sempurna tekun di dalam belajar, maka beliau diberi sebuah gelar kecil oleh Syekh Madinah, yaitu si Fakir Pono, si Panuh Samparono. Jadi saya masyhur nama Syekh Burhanuddin itu waktu kecil lebih dikenal dengan si Pono atau si Fakir Pono. Itu menurut sejarahnya. Di nama yang diakhiri di ayah ibunya adalah Kanun, kemudian gelar kecil atau nama ketek yang diakhiri oleh guru pertamanya adalah si Pono. Di saya masyhur nama beliau si Pono, si Panuh Samparono. Itu menurut nilai sejarah. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kembali akhirnya Pak, kalau guru dicari tak bersuara, guru dicari tak bertamu, tak katalah kata wayang membulatkan etikat diminta doa restu kepada ibu bapak. Setelah beliau mendapatkan doa restu, barangkitlah beliau menuju ke tanah Aceh. Cuma beliau barangkit menurut sejarah baku berjalan kaki. Diawali langkah dengan Bismillah. Itu menurut sejarah. Ringkas riwayat pendek sejarah tiba di pertengahan perjalanan beliau dipertemukan dengan Allah oleh Allah dengan hampir orang laki-laki. Dan karena tahu kenal perkenalan siapa nama, di mana kampung dan hendak ke mana. Yang sudah menjawab nama si Tarapang, asal kampung di Kubok di Bogale Solo. Dan sudah menjawab nama Muhammad Nasir, asal kampung di Kota Tanah Padang. Dan sudah menjawab nama Buyong Udo, asal kampung di Bayang Salido kulit pada 10 pesisir selatan. Yang sudah menjawab nama Maruhun dan Panjang, asal kampung di Padang Gantiang Batu Sangka. Kemudian dia tak tahu nama di kampung. Kemudian ditanya, hendak ke mana tujuan saudara? Kami tak tahu arah. Kami meninggalkan kampung, dia tak tahu mencari keadaan kampung, hukum-hukum riko dan berlaku. Engkau tujuan kau baik apa? Kata orang dan berpek kepada si Pono. Apa jawaban beliau? Aku meninggalkan kampung halaman menuju ke tanah Aceh ingin memenuhi saran guru. Kalau begitu tujuan kau biarlah kami bayi bersama-sama dengan engkau. Itu menurut sejarah aku. Di mana orang yang lagi Aceh Balimo, itu menurut sejarah. Ringkas riwayat pendek sejarah tiba beliau di Aceh. Kemudian ditemui Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Setelah beliau mengajar, ditemui, kemudian disampaikan tujuan maksud. Rupanya di dalam beliau menyampaikan tujuan maksud tadi, tak kala di Syekh Abdul Rauf ketika beliau masih di Madinah, pasan guru beliau. Ada tak kala nanti Abdul Rauf
sekian tahun engkau menetap mengajar di negara Lencong di tanah Aceh akan datang orang Bali orang, salah satu dari orang Bali Mogo seperti itu ciri-cirinya. Rupanya di antara orang Bali Mogo salah satunya beliau si foto yang pas banget dengan gambaran Syekh Ahmad Musasi kepada Syekh Abdul Rauf. Maka ditarimolah orang dan Bali Mogo sebagai murid, mengajilah beliau di situ lebih dan kurang 23 tahun. Beliau berangkat dari Simpur menuju ke Tanah Aceh pada tahun 10 sampai 23 Hijriah. Di saat itu beliau berusia 17 tahun. Kemudian kembali dari Aceh memijak kaki ke bumi Minangkabau pada tahun 1066 Hijriah. Berarti 23 tahun beliau lama di Aceh Mako. Itu menurut riwayat sejarah. Lama zaman 23 tahun. Kerinduan kepada ibu bapak yang pedang lebih dapat nyogil ilmu. Disungguh lama zaman beliau 23 tahun beliau di Aceh baru ilmu atau berguru kepada Syekh Abdul Rauf. Sejarah mencatat Syekh Burhanuddin atau si pondok kecil dan mengaji gurunya hanya sekali-kali. Kawan barang peku tiap malam. Dan beliau pun hanya sekali-kali. Walaupun sekali-kali mengaji jarang mengikuti pelajaran, setiap muzakarah yang diaduan, setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh guru kepada para murid, setiap hanya bisa beliau menjawab. Itu salah satu kelebihan Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin di saat beliau belajar dengan Syekh Abdul Rauf. Jauh berbeda dengan kita. Kalau kita mengaji guru ditunjuknya kaji di mau berada apa? Tapi cie, dan cie itu dalam timbul. Kalau beliau tak jarang mengaji ilmu, tapi di mana aku beliau mendapat kelebihan demikian karena adabnya kepada guru sampai tinggi. Menurut sejarah pagi-pagi nyocolang guru jualan sampai majak. Sudah tulah selesai lepas tiba di sampai majak di barasian sampai guru baca. Bapaknya nyo pulang tiba di rumah nyo aben karena guru nyo sadion air mandi guru. Nyo sadion air untuk guru. Ikut saja karena nyo beliau jamaah pemimpin Quran. Sehingga dapatlah beliau itu kekasihan guru atau kesayangan guru. Alhamdulillah Allah ilhamkan ilmu kepada beliau. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah, kok diberi hamba bertanya kepada jamaah yang hadir. Dan itulah pertama jujur keluar. Banyak jiwa tadi mandi guru, banyak jiwa tadi untuk guru. Belum pernah ada. Aku mampu kaji dalam modal jamaah. Hari besok jujur guru awal ini. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dasar kecil dewa al-adabu fawqa minal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Jadi adab beliau kepada guru sangat tinggi, sehingga di sekolah beliau mendapat kekasihan guru dan Allah ilhamkan ilmu-ilmu ke dalam tubuh beliau. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu menurut riwayat sejarah. Bagaimana kepada riwayat sejarah? Hari berganti bulan berganti tahun. Ya, setelah ujian rintangan cobaan beliau lewati. Ujian terakhir beliau adalah setelah beliau menyelesaikan khalawatnya selama hampir 10 hari hampir 10 malam di dalam gua Aceh. Sekembali dari khalawat tadi, di sekolah menurut sejarah beliau dan mengaji yubana dengan guru beliau. Jadi sekembali dari khalawat tadi, akhirnya sebelum kono laksanakan tugas engkau Allah se. Kalau Allah selesai, wabalilah anda surau ambil segala kitab aboh kembali. Beliau dia patuh ke guru, dia pindah segala kitab di bawah hadapan guru.
Kita menjaga nahu, saraf, mantik, balaghah, usul, fikih dan tasawuf. Kita siapa kono kini kita mengaji. Sebelum kita digambar kaji dibuka tuhi anamo dibaca eksa Abdul Rauf di saat itu. Bismillah ditulisan oleh si kono. Bismillah. Kita siapa kono coba cari katen. Pandang ke bawah. Di saat itu jawab Bapak belum cari katen, tampaknya tuh yang aras. Dicari ke bawah, nampaknya tuh musik bumi dan ketujuh. Artinya kok terbuka kitab beliau. Bila kalau terbuka ya, dibuka kitab. Diambil seluruh kitab kok, hanya pangka-pangka kitab ditutup balik dan paham sampai tamat. Itu kelebihan al-Quran bumi Yosef Burhanuddin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jawab Bapak setelah beliau mengaji, akhirnya Syaikhul wahai kodok, pada hari ini ujian, rintangan, cobaan telah engkau lewati dengan ketabahan dan kesuburan hati engkau di dalam mengerti dan menuntut ilmu denganku, maka berakhirlah pengabdian engkau pada hari ini. Wahai kodok, ingatlah selalu akan ilmu dan kaji yang telah aku berikan. Apakah engkau masih ingat wahai kono? Jawaban beliau, insya Allah seluruh kaji dan ilmu yang telah engkau berikan akan selalu aku ingat dan aku pegang erat. Sampai si Abdul Rauf menguji, kalau you masih ingat dengan kaji yang lah bagian kepada engkau, kaji yang bagian tu. Beliau berkata di saat itu, kata beliau, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, man arafa rabbah faqad fasadal jasadu. Senyum Syekh Abdul Rauf, galak manis Syekh Abdul Rauf. Kemudian Syekh Abdul Rauf berkata, wahai walo, nanti di bumi Minangkabau namamu akan harum, tanganmu akan dicium oleh pemangku-pemangku Minangkabau, namamu akan dikenang sepanjang masa. Alhamdulillah sampai saat ini Pak Bo, nama beliau masih tetap harum di dalam hati kita. Tanah harum beliau ribuan jutaan umat. Setiap tahun silih berganti tak pernah putih, jamaah berubah selalu datang menziarahi beliau. Ikut tanda keberkahan ilmu yang ada di dalam diri guru kita Syekh Burhanuddin. Awak datang menziarahi beliau, mudah-mudahan dapat dewa limpahan berkah ilmu untuk jamaah kami bukan berbahagia ini yang dimuliakan. Dan tujuan wakai kaulala, tujuan kita baik siaran, tak ada bukan mengharapkan limpahan berkah dari guru kita. Mudah-mudahan jamaah berubah, balik kita dari siaran kita tambah takwa iman takwa dan ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disiko beliau di akhir ijazah. Sampai hari Jumat, 3 buah peci, 1 buah ikat pinggang, 1 buah panding loyang, dan 1 buah Al-Quran bakuli upin tulisan tangan, dan beberapa kitab lainnya. Ijazah dari guru. Di kesimpulannya, pakaian yang tersimpan di surau pondok Eden yang kita duduki pada hari ini, pakaian yang kita siarani setiap tahun, menurut riwayat sejarah itu adalah ijazah dari guru. Dan ijazah siaran punya lah jadi milik pribadi Syekh Burhanuddin. Kalau milik pribadi kama dibawa pasti 2 jalan. Kondak ke rumah Ranggai, kondak ke rumah anak ini. Menurut sejarah Syekh Burhanuddin tidak pernah nikah, tidak ada punya anak ini keturunan, maka tinggallah peninggalan beliau di rumah Ranggai. Di surau dan duduan surau pondok yang duduan pada hari ini Bapak dahulu kala yang adalah sebuah rumah kecil di sekolah sekembali dari Aceh menemui garisnya jamaah kami Bapak. Beliau bersuku Buci, Abu Buci.
Beliau padahal di situ sampai kini masih ada usaha kami di situ. Asal beliau di Pariaman sampai kini terjalin hubungan itu baku. Alih baik, alih buruk masih tetap jalan menjalan. Balik kami di situ di satu sana di Pariaman turun karantau. Balik di sana di situ kami pun datang ke situ sampai saat ini masih tetap terjalin. Di Mulaan tinggal juga peci kopiah dan kitab-kitab beliau. Di situ tinggal tamu adat kami. Di negeri tua Pariaman tinggal rumah beliau dilahirkan dan sebuah kurge dan satu buah peci sampai saat ini masih ada tumpah itu menurut riwayat sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekedar riwayat sejarah ringkas Al-Mukarram Guru Dosen Burhanuddin dan pakaian yang ada di Surokodo yang diziarahi manusia ini. Kalau kaji sejarah beliau macam Pak Bu, wakan sudah kau kapai lo kau tuh lah. Jadi kalau panji wakaji banyak sejarahnya. Boleh awak baca di dalam Google, ketik saja nama Heri Firmansyah atau Khalifah yang ke-15 dari Syekh Burhanuddin. Saya yang versi Pariaman itu aku yang membuatkan dalam Jawa. Ada sejarah ringkas Syekh Abdul Rauf, Syekh Ahmad Busasi dan Syekh Burhanuddin. Tiga mubalik Islam yang ada di Nusantara Jamaah Ulama. Kemudian boleh Jawa simak beberapa kajian sejarah dan kajian thariqah yang ada di channel YouTube Ambo. Channel YouTube Ambo namanya Khalifah FVSD. Silakan baca lihat. Jadi kalau kaji sejarah beliau panjang yang lengkap. Di setelah itu boleh wasimak kajian situ beberapa kajian dan beberapa sejarah. Dan itu buka pakai boleh. Tapi jangan lupa follow di subscribe. Boleh tahu pak subscribe. Ini Pak O itu di akhir zaman. Itu harus membangun kecanggihan media. Apalagi itu yang kaum aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, itu selalu diserang oleh kaum salafi wahabi. Jadi kepada kita jamaah keempat, kalau ingin menonton YouTube, tonton saja yang dari sama di bawah. Tidak buya-buya ustaz-ustaz yang ada di dalam aswaja seperti Abdul Somad, Buya Al-Razi, tidak Buya Ramli, Buya Yahya, kemudian buya-buya yang lain. Ya, itu perlu sampai kepada kita sebab jamaah ulama itu di akhir zaman kalau tak kue dalam berpedoman, tak kue dalam mengkaji mungkin bahaya itu datang. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, menurut riwayat sejarah dari Madiam Khalifah sampai balik, Naniko adalah tungkui asli dan dibawa dari Aceh. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kaji sanad silsilah dari Rasulullah Sayyidina Ali sampai kepada Syekh Burhanuddin itu 25 sanad guru. Syekh Burhanuddin gurunya Syekh Abdul Rauf, gurunya Syekh Ahmad Busasi, lalu katanya sampai kepada Syekh katanya Sayyidina Zainul Abidin, kemudian Sayyid Husain, kemudian Sayyidina Ali dan Rasulullah. Kalau ambil dari bawahnya Pak Bok, setelah Syekh Burhanuddin, siapa khalifah beliau Syekh Idris, setelah Syekh Idris Syekh Abdul Rahman, awak kan ke makam dari berat. Tiga makam di tengah-tengah beliau, sebelah Siko, sebelah Kalawi itu Syekh Idris, kemudian sebelah Kasitunya itu adalah Syekh Abdul Rahman, khalifah pertama dan khalifah kedua.
setelah Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin, setelah Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin, setelah Syekh Jalaluddin yaitu Syekh Abdul Muhsin, setelah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Hasan, setelah Syekh Abdul Hasan yaitu Syekh Habibullah, setelah Syekh Habibullah, Syekh Khalaluddin, setelah Syekh Khalaluddin, Syekh Sultanul Husani, kemudian Syekh Ja'fari atau Ja'far Ibnu Tahir, setelah Syekh Ja'far Ibnu Tahir, Syekh Muhammad Sani, setelah Syekh Muhammad Sani yaitu Syekh Usain, setelah Syekh Usain, Syekh Parpawi, aku dan Joko, baru aku. Jadi kalau ambilan sanad silsilah yang dari Syekh Burhanuddin Khatib 25 sanad dulu sampai kepada Rasulullah, dari Syekh Burhanuddin ke bawah sampai kamu inilah dan kamu balik. Itu maknanya XP. Benar di balik. Wallahu a'lam. Jadi dan itu adalah bukti asli dan jauh dari Aceh. Ya, masih lumayan rancang. Itu beliau Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin wafat meninggal dunia hari Rabu tanggal 10 bulan Safar tahun 1100 Hijriah. Itu maknanya Mas Safar itu setiap hari Rabu. Karena menepati hari Qol, hari wafat beliau. Di jamaah berapa hadirin yang dimuliakan Allah? 1100 Hijriah. Ini bulan Sa'ban tahun 1000 amperati sampai 3 Hijriah. Berarti 32 tahun sampai saat ini beliau wafat 7 menikah. Sementara barangku ijazah dari guru. Di para usia pakaian itu Allahu a'lam. Tidak bisa dihitung pasti jawab atau diundang korban. Karena tidak bisa awak main jok. Para lama yang jangan serba tidak tahu penjelasan.